Mulai ya. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai STL adapter. Saya bersama dengan kedua rekan saya, dengan saya sendiri yaitu Shelly Febita Ilham dengan NPM 21170510022, Iksan Saputra dengan NPM 21170510037, dan Fatimah Abi Khairunisa dengan NPM 21170510088. Pada materi STL adapter ini akan memuat dua materi yaitu stack dan queue. Di sini pada kedua materi ini akan membahas mengenai definisi, konsep, contoh, dan implementasi codingnya. Yang pertama adalah materi stack. Pada definisi stack ini akan dijelaskan oleh Fatimah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang definisi stack. Stack atau tumpukan dalam bahasa kita adalah pengumpulan sebuah data, lalu menaruh data tersebut ke dalam data-data lain yang sudah ditata sebelumnya. Jadi, metode peletakan beberapa data di atas ini itu yang disebut dengan stack. Nah, dalam pengertian pemrograman, stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah atau dihapus dari ujung gerbang yang sama. Jadi, stack itu mempunyai sifat LIFO atau last in, first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar. Nah, berikut adalah contoh konsep dari stack. Jadi yang pertama masuk itu akan berada di urutan ke terakhir. Lalu jika ingin mengambil elemen tersebut, maka akan mengambil dari elemen yang paling atas. Selanjutnya ada operasi stack. Operasi-operasi yang ada pada stack yaitu yang pertama ada push, yaitu operasi memasukkan elemen ke dalam suatu stack. Kemudian ada pop, yaitu operasi mengambil elemen paling puncak dari stack. Kemudian ada is full, yang berarti operasi mengecek apakah stack penuh atau tidak. Ada is empty, yang berarti operasi untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Dan terdapat operasi clear yang berfungsi untuk mengosongkan stack. Selanjutnya ada representasi stack, ada array, dan ada linked list. Array sendiri merupakan memori yang digunakan tidak dinamis. Apabila ada penambahan data, perlu melakukan inisialisasi baru. Dan linked list merupakan alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Contoh-contoh stack di kehidupan sehari-hari misalnya adalah tumpukan baju di sebuah lemari, tumpukan piring yang ada di sebuah restoran, dan tumpukan koran yang terdapat di atas meja. Selanjutnya adalah materi queue. Pada definisi dan konsep akan dijelaskan oleh Iksan. Baik, terima kasih. Definisi queue. Queue atau antrian adalah sekumpulan data yang menggunakan konsep FIFO, first in, first out, yaitu data yang pertama kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Queue mempunyai dua kata kunci, yaitu tile dan head. Head adalah penanda urutan paling depan, sedangkan tile adalah penanda urutan paling belakang. Selanjutnya ada konsep queue. Di sini konsepnya ada sebuah urutan antrian yang diawali dengan ini ada head. Head ini adalah item yang penanda yang di depan, dan tile ini adalah yang item ini tile ini untuk penanda di belakang. Ini sebagai untuk masukan, ini sebagai keluaran, yang disebut juga ini DQ, ini masukan dengan NQ. Misalnya ini yang pertama masukkan 46 ini akan dikeluarkan seperti yang di bawah ini. Setelah dikeluarkan bentuknya seperti ini, 3146 keluar. Selanjutnya ini setelah misalnya udah keluar, kita ingin memasukkan angkanya lagi, antriannya dengan di NQ, dia akan dimasukkan angka seperti ini, 79. Selanjutnya ada operasi-operasi pada queue. Yang pertama adalah show, digunakan untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian. Kemudian ada NQ yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam queue. Kemudian ada DQ yang digunakan untuk mengambil data yang sudah masuk di urutan pertama.
Kemudian ada isFull yang digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau belum. Kemudian ada isEmpty yang digunakan untuk mengecek apakah queue kosong atau tidak. Dan yang terakhir ada clear digunakan untuk menghapus elemen-elemen antrian. Dan representasi queue itu ada array dan linked list. Array sendiri merupakan memori yang digunakan tidak dinamis apabila ada penambahan data perlu melakukan inisialisasi baru, dan linked list merupakan alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Contoh queue di kehidupan sehari-hari itu ada antrian ketika ingin membeli tiket bioskop, antrian nasabah pada sebuah bank, dan antrian ketika ingin membeli tiket kereta api. Sekian dari presentasinya, kemudian kami juga akan menampilkan demonya, contoh stack dan queue-nya. Untuk contoh stack-nya akan dijelaskan oleh Fatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari program stack, yaitu baju dalam lemari. Pertama kita akan mengincludekan dulu library-nya. Di sini ada library iostream dan conio.h. Lalu ada inisialisasi variabel. Di sini kita memakai variabel integer teratas sama dengan -1 dan integer pilih. Lalu ada variabel string dengan nama baju yang diisi indeks 10. Lalu selanjutnya ada fungsi boolean, yaitu lemari full. Nah, di lemari full ini yaitu fungsi isFull pada isi lemari. Jika lemarinya full, maka return true. Lalu selanjutnya ada fungsi boolean lemari empty. Ini yaitu fungsi isEmpty pada isi lemari. Jika lemarinya kosong atau yang teratas sama dengan -1, maka returnnya true. Selanjutnya ada fungsi void push baju, yaitu fungsi push untuk menambah baju ke dalam lemari. Nah, jika lemarinya full, maka lemari tidak bisa diisi, jadi keluar output lemari sudah penuh. Namun jika lemarinya belum penuh, maka lemarinya masih bisa diisi, yaitu dengan memasukkan baju yang berwarna yang ingin kita isi gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi void pop baju, yaitu fungsi pop untuk mengambil baju dari dalam lemari. Jika lemarinya empty atau lemarinya kosong, maka baju tidak ada yang bisa diambil, jadi keluar output lemari kosong. Namun jika lemarinya tidak kosong atau ada isinya, maka baju yang ada di paling tumpukan atas akan diambil. Lalu selanjutnya ada fungsi void clear baju, yaitu fungsi clear untuk mengosongkan baju di dalam lemari. Nah, jadi fungsi clear ini itu akan menginisialisasi teratas sama dengan -1. Jadi indeksnya itu kembali jadi -1. Jadi mengosongkan lemari berhasil. Lalu selanjutnya ada fungsi void print baju. Nah, di sini isinya pertama itu kalau misalkan lemarinya kosong, maka isi dari lemari ini akan tertulis kosong. Tapi jika isi lemarinya ada isinya, nanti akan keluar printan baju itu sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Lalu selanjutnya ada fungsi void display baju, yaitu ini untuk pilihan-pilihan yang ingin kita eksekusi kepada baju yang ingin kita masukkan ke dalam lemari. Yaitu pertama ada push, kedua ada pop, ketiga ada clear, dan keempat ada exit. Nah, push ini untuk menambah baju, pop untuk mengambil baju, clear untuk mengosongkan lemari, dan exit untuk keluar. Lalu selanjutnya ada fungsi utama. Nah, fungsi utama ini kita memakai perulangan do while. Pertama itu kita ada sistem CLS untuk mengosongkan halaman. Lalu ada kita memanggil print baju, lalu fungsi display baju. Jadi jika keluar dari pilihan 1 sampai 4, nanti program akan selesai. Boleh silakan di run. Nah, di sini lemari masih tertulis kosong. Jadi misalkan kita mau push baju, mau masukin baju, kita pilih pilihan ke-1, lalu enter. Nah, kita masukin baju berwarna apa? Misalkan kita mau masukin baju berwarna merah gitu, ketik merah. Lalu enter.
akan keluar output pada tumpukan ke-1 baju merah ditambahkan. Nah, enter. Kita masukin baju lagi. Nah, itu baju merahnya tuh udah masuk ke dalam lemari. Misalkan kita masukin lagi baju, kita pilih pilihan yang ke-1, push. Lalu kita masukin baju misalkan berwarna kuning. Nah, pada tumpukan kedua baju kuning ditambahkan. Nah, terlihat juga di dalam lemari itu udah tertumpuk ya, dari yang pertama sampai kedua tadi. Yang kita pertama masukin merah, yang kedua kita masukin kuning. Jadi baju kuning ada di atas baju merah. Lalu misalkan kita pop, kita keluarin bajunya, kita pilih fungsi yang kedua. Nah, maka baju kuning pada tumpukan kedua yang akan diambil. Nah, jadi yang tersisa dari lemari itu yaitu baju merah yang ada di paling bawah urutan. Nah, misalkan kita clear bajunya, kita pilih fungsi ketiga. Nah, mengosongkan lemari berhasil. Nah, selanjutnya lemari akan kosong kembali. Nah, selesai, kita pilih exit. Nah, seperti itu dari program stack yang kami buat, yaitu dengan studi kasus tumpukan baju dalam lemari. Oke, baik, selanjutnya adalah program queue yang akan dijelaskan oleh Iksan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program queue, yaitu antrian tiket bioskop. Yang pertama ada library yang kita gunakan. Yang pertama ada include iStream, yang kedua ada include conio.h, itu digunakan untuk memakai gauge. Habis itu ada define max 10, ini menandakan maksimal antriannya itu 10. Selanjutnya ada using namespace std. Selanjutnya ada variabel global yang kita buat, variabel global yang pertama in qmax, yang kedua ada head sama inisialisasinya sama dengan -1, yang kedua tail langsung diinisialisasi sama dengan -1. Selanjutnya ada fungsi yang boolean. Boolean is empty. Ini digunakan untuk mengecek apakah antriannya itu kosong atau tidak. Dengan itu if head sama dengan -1 dan tol sama dengan -1 dengan return true. Selanjutnya ada fungsi boolean is full. Ini untuk mengecek apakah antriannya itu full atau tidak. Dengan sama itu if tolnya sama dengan max -1, returnnya true, false, returnnya false. Selanjutnya ada fungsi void yang bernama void enqueue. Ini digunakan untuk memasukkan untuk mengecek dulu. Pertamanya if misalnya kalau antriannya sudah penuh, dia tidak bisa dimasukkan lagi. Jika dia antriannya masih kosong, dia bakal bisa dimasukkan lagi dengan if is empty, head sama dengan tail sama dengan 0. Itu langsung kita masukkan nomor urut yang tiket yang kita ingin masukkan. Selanjutnya ada fungsi void yang bernama dequeue. Ini digunakan untuk mengecek untuk misalnya if is empty. Nah, misalnya antriannya kosong gitu, kita tidak bisa ngambil antriannya itu. Kayak misalnya kalau antriannya kosong, kita nggak bisa mengeluarkan antriannya itu. Kalau misalnya antriannya masih ada, kita bakal bisa mengeluarkannya, antrian yang kita panggil atau kita panggil. Selanjutnya ada void clear. Di void clear ini kita untuk mengosongkan antrian. Ada head sama dengan tail sama dengan -1, itu balik lagi ke posisi awalnya tadi. Jadi nanti jika di clear dia bakal kosong lagi. Selanjutnya ada void view. Di sini berguna untuk melihat antrian-antrian yang kita pilih tadi. Misalnya kalau kita if is empty-nya kita belum kita milih, langsung kita buka, maka antriannya kosong. Jika kita sudah milih, kita bakal bisa melihat antrian-antrian yang kita pilih tadi. Selanjutnya ada program utama, yaitu in main-nya. Di situ ada deklarasi variabel yang bernama in choose dan in a. Lanjut ada perulangan while.
Di situ ada checkout antrian bioskop. Yang habis itu ada juga checkout masuk antrian yang yaitu NQ. Yang kedua keluar antrian yaitu DQ. Yang ketiga melihat antrian yaitu show. Yang keempat hapus antrian yaitu clear. Yang kelima exit. Di situ ada scene, kita bakal memilih mau apa. Selanjutnya ada switch choose-nya itu berisi yang fungsi-fungsi yang di atas tadi. Misalnya case 1 itu berisinya NQ, yang case 2 berisinya DQ, case 3 berisinya view, case 4 clear, case 5 itu dia sudah selesai menggunakannya. Lanjut dijalankan saja. Nah, misalnya kita milih NQ. Kita masukkan datanya 1. Maka data 1 coba Cel, ini salah kayaknya compilernya. Coba ulang compile. Dia belum ganti ke cout-nya. Ya udah sama aja. Nah, misalnya kita milih 1 NQ, masukkan datanya 1. Nah, akan keluar cout data 1 telah dimasukkan ke antrian. Langsung enter lagi. Nah, kita milih lagi 1 lagi, masukkan datanya 2. Nah, data 2 telah dimasukkan antrian, enter lagi. Langsung kita lihat ke 3. Kita ngeliat antriannya yang tadi. Nah, data pada antrian ke 0 itu 1, data pada antrian ke 1 itu 2. Sesuai ininya. Habis itu enter. Kita bakal DQ, pilih yang kedua. Antrian yang paling pertama tadi dipanggil duluan karena kan menggunakan konsep Vivo tadi. Enter. Habis itu dilihat lagi 3. Nah, sisa yang kedua tadi. Udah, habis itu clear aja. Keempat. Antrian telah dikosongkan. Lanjut langsung keluar exit. Baik, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.